Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dan adik-adik yang kami kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan doa novena Natal hari yang keempat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama dalam novena Natal kita. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Kita mendoakan doa penantian Al-Masih dengan refren sembah sujudlah Tuhan Raja yang akan datang. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Bergembiralah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhan, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita yang tersuci dari Israel dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah. Karena sesungguhnya ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagi hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tata Daud bapanya, dan mampu tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Betlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampilah pemimpin Israel, karena kekal asalnya, maka ia akan dimuliakan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhan, Raja yang akan datang. Sembah dan puji terima
Sion, akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi, gunung-gunung nyanyikanlah nada pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu, kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia, dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali, perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan, dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menebusi langit dan turunlah. Semoga hancur lebuhlah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dari Sion akan datanglah Tuhan Maha Kuasa untuk menyelamatkan umat-Nya. Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Meskipun berwujud pada Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menampakkan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi. Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Roh Tuhan menaungi aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Sebagai penganjur bagi kita telah masuklah anak domba yang tak bernoda dan telah dinobatkan menjadi imam agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Di zaman Herodes, Raja Yehuda, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketaatan serta ketepatan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, suruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti sebenarnya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang kami kasihi, pada novena Natal hari yang keempat ini, kita diperlihatkan peristiwa pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis dalam Injil. Allah menunjukkan belas kasih-Nya dan mendengarkan seruan mereka yang berharap kepadanya dengan mengharapkan dan kepenuhan iman.
Peristiwa ajaib cinta Allah ditunjukkannya dalam berbagai situasi hidup kita, dan juga kehendak menyatakan bahwa berharap kepada Allah bukan merupakan kesia-siaan belaka. Belas kasih Allah dinyatakannya dalam cara-cara yang tak terpikirkan oleh kemampuan atau pikiran manusia kita. Seringkali dalam hidup sehari-hari pun kita mudah jatuh dalam keputusasaan, jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam keraguan-raguan. Pengharapan dan keyakinan iman yang teguh akan Allah tentunya dapat membuat harapan dan keyakinan kita menjadi nyata. Jangan takut untuk percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mendoakan Kidung Maria. Oh akar Yese, yang menjadi tanda bagi para bangsa, di hadapan-Mu raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. Aku mengagungkan hatiku bersukaria karena adanya namamu, sebab Ia bukan hari kamu, hambanya yang ilahi.
EBC yang menjadi tanda bagi para bangsa di hadapan raja-raja membisu semuanya. Hai dambaan para bangsa, marilah menebus kami dan janganlah bertangguh. Saudara-saudari, kita telah mendengar berita keselamatan. Marilah mohon kepada Allah agar mau mendengarkan keluh kesah orang-orang yang akan merayakan misteri penjelmaan Putra-Mu. Bagi gereja Allah, agar supaya tetap kudus bertahan tanpa celah di tengah kemajuan dunia, sehingga dapat mencapai kepenuhan perkembangannya bersama Bunda Maria, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sampai kini belum mendengar warta gembira, semoga Tuhan memanggil dan mengutus lebih banyak misionaris ke antara mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sakit dan menderita, agar menemukan hiburan iman dalam Bunda Maria dan memperoleh kepastian bagi harapan masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga masing-masing selalu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang kami kasih, marilah kita hening sejenak. Kita mengaturkan segala doa-doa dan intensi pribadi kita, entah itu untuk orang tua kita, entah itu untuk anak-anak kita, entah itu untuk keluarga kita, atau saudara-saudara kita yang telah meninggal, atau orang-orang yang memohon doa-doa dari kita. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kepada Allah Bapa yang dengan perantaraan Maria telah menganugerahkan kita puteranya, patutlah kita bergembira dalam harapan pasti akan terkabulnya doa-doa ini dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, pada kedatangan-Mu yang pertama Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Berkenankanlah menyambut kami ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan bila Engkau datang lagi dengan mulia pada akhir zaman. Semoga kami senantiasa menyatu dalam Dikau sepanjang hidup kami di dunia ini, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga doa-doa kita dalam novena Natal hari yang keempat ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian novena Natal kita pada hari yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.